warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para sahabat Sindo Makassar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama saya, Suwarni Damar, jurnalis koran Sindo Makassar, kembali hadir pada program acara Bincang Sore, merupakan program acara yang diinisiasi sindonewsmakassar.com untuk memberikan ruang kepada para sahabat Sindo mengetahui berbagai hal baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tantangan sektor usaha, khususnya sektor perhotelan dalam menghadapi new normal. Apalagi kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID memberikan dampak besar terhadap ekonomi semua sektor. Sejumlah perusahaan melakukan pemangkasan terhadap karyawannya yang tentunya memang mereka mengalami goncangan besar terhadap pendapatan yang mereka rasakan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana tantangan sektor perhotelan dalam menghadapi new normal, bagaimana mereka kembali menggairahkan pendapat mereka di sektor ekonomi, bagaimana dalam menjalankan usaha dari sektor perhotelan dapat meningkatkan kunjungan atau okupansi hotel mereka. Sore hari ini saya akan kedatangan tamu istimewa, Bapak Igede Sujana, merupakan General Manager dari 4 Points Hotel by Sheraton Makassar. Nanti bersama beliau kita akan berbincang-bincang bagaimana strategi 4 Points Hotel Makassar dalam mendorong peningkatan okupansi atau kunjungan tamu untuk menginap di tempatnya, strateginya seperti apa. Lalu apa saja sih yang diberikan Hotel 4 Points Makassar, apalagi kemarin hotel ini genap berusia 5 tahun. Tentunya bukan perkara mudah bagi 4 Points Hotel untuk hadir memberikan warna baru dalam sektor perhotelan yang ada di Kota Makassar. Kita akan join bersama dengan Bapak Igede Sujana selaku General Manager 4 Points Hotel by Sheraton Makassar. Tentunya beliau sudah tidak asing lagi di kalangan sektor perhotelan yang ada di Kota Makassar. Dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sulawesi Selatan, bersama beliau kita sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Igede Sujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Warna, apa kabar? Warni, Pak. Mbak Warni, apa kabar? Maaf. Baik, alhamdulillah, Pak. Jadi Mbak Warna jadinya. Iya, Pak. Pak, suara saya gimana, Pak? Kedengaran jelas dari tempat Bapak? Oh, jelas sekali, sangat jernih, kualitasnya luar biasa, bagus sekali. Iya, alhamdulillah. Pak, sebelumnya kami segenap manajemen Koran Sindo Makassar dan MNC Group mengucapkan selamat ulang tahun ke-5 tahun bagi 4 Points Hotel by Sheraton Makassar, Pak. Semoga sukses selalu dan terus mewarnai usaha perhotelan yang ada di Kota Makassar. Amin, terima kasih banyak atas doa dan ucapannya. Semoga kita bersama-sama bisa cepat pulih kembali untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan kota-kota sekitarnya, khususnya Sulawesi Selatan. Iya, siap. Pak, hari ini kita akan membahas bagaimana tantangan sektor perhotelan dalam menghadapi normal. Tentunya ada yang berbeda dari pola penerimaan tamu dan program-program strategi dalam mendorong peningkatan okupansi yang ada di sejumlah hotel, khususnya di 4 Points Hotel Makassar. Bisakah Bapak menjelaskan kepada para sahabat Sindo, gimana sih pola yang diterapkan oleh 4 Points Hotel dalam menghadapi tantangan bisnis perhotelan dalam new normal ini? Oh, bisa. Saya dengan senang hati akan sharing. Tapi sebelum itu, nanti setelah live ya, Mbak Warni bisa langsung berkunjung ke 4 Points by Sheraton Makassar di hotelnya. Siapa? Di Golden Asia untuk menikmati suki, karena kita ada promotion yang harganya spesial, jadi kualitasnya tidak kami turunkan, jadi bisa dinikmati langsung bersama teman, rekan kerja, dan juga keluarga. Jadi kita berbincang-bincang bersama tim saya juga, Ilo, kebetulan sudah ada beliau di sini juga. Kami dengan senang hati menunggu kehadiran Mbak Warni di Golden Asia, di 4 Points by Sheraton Makassar. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak undangannya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan Pak nih, gimana nih tantangan yang dalam menghadapi era new normal Pak, strategi dari 4 Points Hotel Makassar? Waduh, luar biasa tantangannya. Ini kita alami bersama-sama, baik di Kota Makassar, di Jakarta, maupun di negara lain. Tapi untungnya kita bisa belajar juga dari negara Cina yang mengalami
pandemi atau COVID-19 ini sebelumnya. Jadi karena kita Iya, Pak. di bawah naungan Marriott, jadi kita sudah mempunyai best practice yang kita adapt atau kita bisa lakukan di seluruh jaringan Marriott International khususnya yang ada di Indonesia. Kita tentunya sangat menghadapi sangat challenging untuk menghadapi tantangan ini. Kita harus menjaga jarak, harus pakai masker, kemudian harus sering-sering cuci tangan, kemudian harus menerapkan juga protokol kesehatan yang sudah ditentukan sama pemerintah di hotel kita masing-masing. Tentunya masing-masing hotel mempunyai tantangan berbeda-beda atau sendiri-sendiri. Khusus untuk Portpoint Makassar, kita sudah menyiapkan strategi atau perencanaan jauh-jauh hari sebelum pemerintah memutuskan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan yang akan dilakukan. Jadi intinya kita sudah mengadopsi praktis atau standar yang sudah ditentukan oleh Marriott International. Tantangannya adalah kita tetap harus memberikan servis yang terbaik, harga yang bagus, menerapkan protokol kesehatan, tidak boleh menaikkan harga. Tentunya tamunya kita mau saja menaikkan harga, tetapi harapan tamu kan dia maunya harganya tetap terjangkau, murah, kompetitif. Nah, betul Pak, betul. Adalah bagaimana caranya untuk memaksimalkan profitability. Nah, dari harapan tamu, kemudian dari kebutuhan operasional, dan juga dari kebutuhan secara finansial, biar sama-sama selaras, yang dilakukan adalah kita bersama-sama menciptakan luang kerja yang efisiensinya lebih bagus dari sebelumnya. Contoh, kita lakukan meningkatkan kebersihan atau melakukan pembersihan kamar, pembersihan area publik, lobi, ruangan meeting, restoran. Itu tidak cukup dengan menunggu housekeeping departemen, tetapi kita menciptakan suasana semua tim, semua associate menjadi housekeeper. Jadi tidak perlu menunggu housekeeping datang untuk menyapu, membersihkan kaki meja atau kolong-kolong yang ada di restoran. Kita sama-sama melakukan pekerjaan itu. Jadi intinya multitasking, biar tetap memberikan service terbaik, tetap bisa mendapatkan profitability yang cukup untuk melanjutkan operation daripada restoran dan hotel keseluruhan. Begitu. Iya, kan tadi Bapak bilang bahwa penerapan protokol kesehatan sesuai aturan standar pariwisata yang ada sudah dilakukan. Lalu bagaimana sih cara Portpoint Hotel itu membuat tamu tuh yakin, ayo ke Portpoint Hotel, kami jamin pasti sudah bersih deh, sudah ini. Apalagi kan kemarin nih Pak, tanda kutip ini beredar di media sosial bahwa dikiranya para konsumen itu bahwa Portpoint Hotel itu menjadi salah satu hotel yang masuk dalam hotel wisata COVID. Itu gimana Pak? Mengembalikan kepercayaan orang itu bahwa ayo ke sini, enggak masalah kok, aman gitu loh. Betul sekali. Memang diberitakan bahwa salah satu hotel di Makassar yang terpilih wisata COVID itu Portpoint by Sheraton Makassar. Nah, untuk meyakinkan tamu, betul sekali, itu tidak mudah untuk membuat mereka percaya bahwa di Portpoint sudah menerapkan protokol kesehatan dengan benar, sudah ada semua peralatan, kemudian juga stafnya sudah terlatih dengan baik apa tidak, dan bagaimana caranya meyakinkan klien yang dulu biasa datang, sekarang tidak mau datang lagi. Iya Pak, betul. Betul. Yang pertama, kami bersama-sama tim menyiapkan video tentang penerapan protokol kesehatan yang baik yang dari kedatangan untuk masuk hotel lobby, kemudian pada saat check-in, kemudian masuk kamar, terus bagaimana juga
makanan disajikan pada saat sarapan pagi, itu kami videokan semua. Dan di sisi lain yang berhubungan dengan event, khususnya wedding dan juga meeting, kami juga siapkan video dan itu sudah kami sebar jauh-jauh hari sebelumnya. Mungkin sudah 3 bulan yang lalu ya. Itu sudah kami sebarkan bahwa kami sudah menerapkan protokol kesehatan, bahkan kami yang pertama untuk di Makassar sudah menyebarkan video itu. Dan apabila dikunjungi, kami sudah ada buktinya bahwa di lobi sudah ada sanitizer, sudah ada pengecekan suhu, dan juga marka untuk jaga jarak menunggu pada saat check-in. Kemudian untuk melakukan transaksi lebih banyak yang contactless, karena kita di bawah naungan Marriott kita mempunyai loyalty standar program ya yang namanya Marriott Bonpoint, di mana members bisa melakukan check-in check-out melalui gadgetnya langsung. Jadi virtual digital transaksi. digital exposure yang kita sebarkan itu sangat membantu. Dan juga kami pernah juga melakukan satu kali exposure melalui sosial media dan juga newspaper, bahwa kami klarifikasi bahwa sampai saat ini tidak kami menjadi hotel pilihan untuk wisata COVID. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman media dan juga kerja-kerja keras daripada tim kami sudah mendapatkan kepercayaan kembali dari klien yang dulunya biasa datang ke 4 Point by Sheraton Makassar. Begitu. Alhamdulillah, berarti Pak ya, berarti kalau kita nginap di 4 Points Hotel itu nggak perlu khawatir lagi, semua sudah steril ya Pak? Tidak perlu khawatir lagi. Saya garanti kalau udah check-in di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar, di kamar juga disiapkan masker dan juga wipes yang bisa untuk membunuh bakteri. Tidak hanya yang tamu saja yang dicek, karyawan pun kalau bekerja dicek suhunya. Kemudian juga kita menerapkan kalau salah satu karyawan datang dari kota lain, kita karantina dulu secara mandiri di rumahnya selama 14 hari. Ya, mereka bekerja dari rumah. Itu kita terapkan sampai sekarang. Meskipun karyawannya sehat-sehat saja, tidak ada masalah, tetapi kita sangat ketat mengantisipasi. Berarti melakukan antisipasi ya Pak? Betul sekali. Jadi kita antisipasi itu. Iya. Nah Pak, dari berbagai program yang Bapak lakukan, bahwa memvideo, bahwa menjamin bahwa di 4 Points by Sheraton itu steril dari bakteri dan sebagainya, itu bisa meningkatkan berapa persen Pak okupansi dari hotel Bapak? Karena mengingat bahwa waktu pasca pandemi COVID pastinya bisa dibilang bisa sejumlah hotel mengeluhkan bahwa okupansi mereka turun. Nah, lalu dari pasca pada saat pandemi COVID lalu kemudian menuju new normal itu bisa diketahui berapa okupansi dari 4 Points by Sheraton? Kalau secara nominal saya tidak berani menyebutkan, tetapi persentase Pak? Di bawah masih 50% secara keseluruhan, tetapi kalau weekend kalau weekend sudah di atas 50%. Kalau Jumat, Sabtu rata-rata sudah di atas 50%. Itu untuk ukuran Kota Makassar yang mana marketnya hampir 100% didukung sama local market. Untuk Makassar sangat bagus okupansinya. Dan bukan hanya 4 Point saja. Saya lihat juga di hotel-hotel lain pertumbuhannya juga sangat bagus, sangat positif. Berarti itu it's very good sign untuk Makassar, recovery-nya sangat cepat. Dan okupansi yang perlu saya garis bawahi pada saat bulan-bulan pertama, yaitu bulan April dan bulan Mei, kita single digit pernah okupansinya. Tapi bulan Juni kita sudah kembali pick up double digit, dan alhamdulillah seperti saya sebutkan tadi, meskipun belum maksimum, tetapi hasilnya sangat memuaskan. Itu dari berapa jumlah kamar tuh Pak yang disiapkan oleh 4 Points? Itu dari 343 kamar Ibu. Ya, 343 kamar. Iya. Nah Pak, berarti kalau 50% berarti itu sudah hampir 200 kamar. 200 kamar. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Pak, ini kan okupansi sudah perlahan naik.
Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita harus nginap di Four Points? Bisakah Bapak jelaskan eh, apa something to do, to see itu di Hotel Four Points itu apa sih supaya saya tidak berpaling ke hotel lain untuk bisa nginap di Four Points? Siap, saya suka sekali pertanyaannya nih. Jadi, kenapa harus ke PowerPoint by Sheraton Makassar? Iya. Yang pertama, karena kita mempunyai four signature bed. Bednya itu memang didesain untuk PowerPoint brands, yang kelasnya sama dengan Sheraton. Jadi kalau menginap di Four Point, baik itu bed dan bantalnya sangat empuk dan nyaman, jadi malas untuk bangun pagi. Jadi sangat bagus untuk beristirahat, untuk disconnect kalau memang capek kerja dari weekdays, weekend nginap di Four Point, wow luar biasa. Saya sudah berbicara dengan 1000 penginap atau pengunjung, mereka semuanya puas dengan bed kami. Bed. Ya, bednya. Kemudian kita punya fasilitas mobile check-in. Jadi sangat gampang, tinggal menjadi members. Namanya Marriott Bonvoy Members. Jadi pada saat check-in sudah diprioritaskan karena bisa melalui chat. Terus contactless check-in, kemudian transaksinya juga contactless. Digital. Ya, digital, sangat digital. Kita juga dalam proyek untuk menyelesaikan keyless, jadi tidak pakai keycard lagi nanti. Jadi tamu cukup check-in dengan memakai handphonenya. Seharusnya sudah selesai, tetapi karena COVID ini jadi proyeknya macet karena ada hubungannya dengan barang-barang yang harus didatangkan dari luar negeri. Betul. Jadi kita menunggu kapan barangnya datang, kita langsung eksekusi, install, dan kita siap untuk mobile key check-in atau keyless. Yang berikutnya, kita punya kolam renang yang bentuknya kotak, square, dan itu semi-Olympic size. Jadi sangat bagus untuk berenang, baik itu yang fun untuk berenang dan menikmati pemandangan, atau yang memang berenang untuk melatih nanti pada saat mengikuti triathlon atau swimming race atau kontes. Itu bagus sekali dan kualitas airnya sangat bagus. Kita punya tim yang mumpuni atau kompeten untuk menjaga kualitas air kolam kita. Terus kalau ada event, baik itu wedding maupun meeting, pilihannya sangat tepat di PowerPoint. Kenapa? Karena kita banyak ruangan meetingnya, ada 22 ruangan meeting, kemudian punya satu banyak sekali ya, yang Pak. bisa memuat 5.000 partisipan atau 5.000 attendance. Dan yang mendukung satu lagi adalah luas parkirnya yang luar biasa, tidak tertandingi untuk di Sulawesi Selatan. Berapa Pak parkirnya, kapasitasnya? Waduh, saya tidak ingat jumlahnya, tapi wow, luar biasa luasnya, sampai ke belakang-belakang sana. Ya. Iya, Pak, berarti banyak banget ya benefit keuntungan kita bisa dapatkan kalau nginap di Sheraton. Berarti kalau saya tangkap tadi bahwa ada 20 lebih ruang meeting, itu berarti konsep dari Four Points by Sheraton itu MICE ya, Pak? Membidik market itu MICE ya? Kita membidik wedding business, kemudian MICE juga, dan juga kita target leisure travelers yang dari luar kota Makassar, baik itu Jakarta, Surabaya, ataupun Bali yang berkunjung ke Sulawesi Selatan. Kita harapkan mereka menginap di Four Point by Sheraton Makassar. Kenapa? Karena kita mempunyai fasilitas kamar yang sangat nyaman. Iya. Pak, ini ada yang tanyakan, kan kemarin itu Four Points kan ulang tahun yang ke-5 tahun. Adakah promo-promo menarik yang dihadirkan oleh Four Points bagi tamu setianya, Pak? Karena biasanya nih, kalau ulang tahun identik ada diskon-diskon, terus misalnya ada surprise kah bagi misalnya yang berulang tahun bertepatan dengan hari jadi Four Points, itu gimana, Pak? Kemarin kita luncurkan promosi yang sangat menarik. Kita buka 2 promosi, baik itu kamar maupun di restoran. Kalau untuk kamar, kita sediakan harga yang sangat spesial, cuma 500 net untuk menginap di
apa namanya deluxe room, tetapi kita juga prioritaskan untuk di-upgrade untuk ke suite dengan mendapatkan langsung apa namanya akses ke swimming pool, fitness center, dan juga bisa menikmati akses wifi yang sangat bagus, yang speednya luar biasa. Untuk di restoran, kemarin kita sediakan promosi untuk 50% diskon karena identik dengan 5, jadi semuanya kita mulai dengan angka 5. Jadi 50% cuma 500. Begitu. Alhamdulillah kemarin hari Senin kita apa namanya restoran untuk makan siang dan makan malam, pengunjungnya bagus, crowdnya. Kemudian juga kamar tingkat undiannya dari biasanya kalau Senin itu agak susah untuk saat ini karena ada grup untuk membuat acara, tetapi dengan promosi ini kita bisa mengangkat tingkat hunian kemarin. Terima kasih banyak yang sudah booking untuk menikmati promosi perayaan 5 tahun untuk 4 Point by Sheraton Makassar. Iya, Pak, itu promo-promo yang dihadirkan itu sampai tanggal berapa, Pak? Itu khusus kemarin dibuka promosinya untuk booking window-nya 1 hari, tetapi mereka boleh menginap kemarin atau hari ini atau juga bisa dipakai sampai akhir tahun. Begitu. Iya. Iya. Terus Pak, ada yang tanyakan, ini kan penerapan protokol kesehatan. Nah, biasanya itu kan nginapnya di satu kamar biasanya 2 orang tua, terus kemudian anak 1. Itu ada pembatasankah orang yang bisa nginap di kamar atau seperti biasa di pemberlakuan? Biasanya kan ada lebih dari 4 orang dalam satu kamar atau seperti apa? Kalau keluarga menginap yang bapak, ibu, dan 2 anak, kita sarankan untuk ngambil yang twin atau suite biar ada extra bed. Tetapi kalau partisipan untuk acara, kita kasih ketegasan bahwa mereka harus ngambil kamar satu-satu. Oh, iya. Begitu. Jadi memang ada pembatasan. Kalau ke kolam renang pun kita kontrol, tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan, di dalam kolam itu ya Pak, nggak bisa lebih dari 30? Saat ini karena kita menerapkan protokol kesehatan tidak boleh lebih dari 30. Dan alhamdulillah itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi tantangan yang sangat besar buat kita karena semua yang menginap sudah mengerti tentang protokol kesehatan ini. Jadi mereka menunggu di kamar dulu, nanti kita hubungi pada saat ada yang sudah selesai. Jadi itu memang benar-benar kita kontrol. Begitu juga kalau ada acara pernikahan atau rapat, kalau kita prasmanan kita ambilkan makanannya. Hanya boleh diambil sama tim kita. Jadi tamu cukup membawa piring, lauk, nasi, kemudian sayuran, itu diambilkan. Biar benar-benar steril. Iya. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa kalau nginap di Four Points by Sheraton itu di dalam kamar disiapkan masker dan beberapa tools untuk protokol kesehatan. Lalu bagaimana misalnya untuk sarapan pagi sendiri? Apakah juga tamu untuk saat ini restoran sudah dibuka seperti biasa, namun pada beberapa item itu dilakukan sterilisasi khusus atau seperti apa, Pak? Tamu boleh memilih, bisa dibawakan makanannya ke kamar. Yang dulu pada saat sebelum pandemi kita haruskan untuk datang ke restoran, tetapi saat ini tamu boleh memilih, dia bisa sarapan pagi di kamar atau bisa datang ke restoran. Sekarang ini kita terapkan lebih banyak individual dish, individual item, dan beberapa stall yang mana kita kontrol utensilnya benar-benar kita jaga biar tidak terlalu banyak yang memegang atau terlalu banyak touch point yang dipakai sama tamu. Iya, Pak. Lalu ada yang tanyakan ini, range harga kamarnya mulai berapa sampai berapa, Pak? Untuk saat ini kita ada promosi namanya di Indonesia saja, harganya mulai dari 550 net sampai 550 di harga net, 12 juta. Ya, 12 juta per malam itu untuk President Suite. Oh, President Suite. Ini untuk President Suite-nya ada berapa kamar nih, Pak? Presidential Suite ada 2 kamar utama, ada 2 lagi kamar untuk ajudan dan maybe personal assistant. Jadi total kamarnya itu sebetulnya 4 bedroom. Iya, Pak.
Lalu ini kan sudah geliat ekonomi sudah berjalan, orang sudah tertarik menginap di hotel. Lalu bagaimana Pak Igede Sujana sendiri selaku praktisi di sektor perhotelan ini melihat dukungan pemerintah dalam mendorong percepatan geliat ekonomi sektor perhotelan yang ada di Kota Makassar. Apalagi mengingat sebelumnya kan Dinas Pariwisata itu gencar melakukan kampanye protokol kesehatan. Kalau saya lihat untuk pemerintah khususnya Kota Makassar sangat positif bantuannya, sangat agresif juga. Memberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan biar kita sama-sama membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi dengan adanya bantuan pemerintah, dengan adanya Perda dan juga guideline secara tertulis, kita lebih jelas arahnya dan semua praktisi perhotelan mengikuti guideline yang sudah ditentukan. Jadi saya rasa dengan hasil yang sekarang itu berkat juga bantuan dari pemerintah karena memberikan dorongan dan juga guideline atau petunjuk yang harus kita lakukan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan membuat tamu datang dan percaya diri bahwa nanti setelah menginap tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Berarti ada jaminan ya Pak, garansi dari pemerintah setempat ya untuk program protokol kesehatannya ke perhotelan? Iya, kalau saya lihat pemerintah juga sangat agresif. Di sisi lain, di sisi selain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah juga tidak lupa dengan keadaan ekonomi di Kota Makassar. Makanya sangat agresif saya apresiasi kerja keras daripada pejabat-pejabat pemerintahan Kota Makassar. Iya, berarti sangat bagus Pak sinergi antara stakeholder yang satu dengan yang lainnya ya Pak? Betul, betul sekali. Iya. Nah, untuk tantangan internal sendiri, nah kan Pak ini kan bukan perkara mudah menerapkan protokol kesehatan, mengedukasi karyawan dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang menerapkan protokol kesehatan. Yang Bapak rasakan sendiri itu di awal-awal menerapkan pola protokol kesehatan itu kemudian berdampak pada layanan perhotelan itu seperti apa? Apalagi kalau kita melihat ya, untuk perhotelan sendiri kan merupakan usaha jasa yang diukur, yang sangat terukur. Ketika orang merasa tidak nyaman, pasti orang akan meninggalkan. Itu tantangan di awal itu apa sih Pak? Oh, tantangannya luar biasa itu, karena ini menciptakan suasana yang berbeda. Pertama di awal-awal, team members atau associate atau staff kita disuruh pakai masker susah. Karena dibilang saya kemudian disuruh ikuti prosedur cek suhu badan, kemudian cuci tangan setiap 30 menit. Kalau tidak diingatkan di awal-awal susah sekali. Kita melakukan, kita tidak putus asa, kita tetap melakukan pelatihan-pelatihan. Kita ada standarnya, komitmen to clean standard, bahwa semua pekerja di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar harus certified trainingnya. Ada yang mengikuti modul-modul sampai sekian modul, baru mendapatkan sertifikat bahwa sudah lulus. Kalau belum lulus, kita ingatkan terus. Dan juga setiap pagi kita ada namanya morning briefing yang selalu kita bahas tentang kebersihan hotel, kebersihan diri sendiri atau personal hygiene, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Kita review dari masing-masing departemen apa temuan-temuan yang atau ada feedback dari tamu yang kemarin atau yang sebelumnya atau event yang kita tindak lanjuti secara langsung. Jadi memang untuk memberi kepercayaan atau mendapatkan kepercayaan terhadap tamu-tamu kita, kita harus mulai dari dalam dulu. Jadi komitmen kita adalah memberikan yang terbaik, tetapi sebelum memberikan kepada orang lain, kita harus memberikan kepada staf kita bahwa mereka sudah melakukan prosedur dengan benar. Begitu. Iya. Bagus banget Pak. Nah, Bapak ini kan termasuk orang yang sangat berpengalaman di sektor pariwisata, di perhotelan sampai hari ini Pak. Tapi masih banyak yang lebih berpengalaman. Iya, tapi kan boleh dibilang di setiap yang Bapak pimpin itu, alhamdulillah semuanya sukses dan terus meningkat okupansinya. Selalu meningkat. Iya. Alhamdulillah. Iya, betul. Apa yang menjadi pegangan Bapak sehingga bisa seperti sekarang ini? Apalagi ini kan tantangan paling besar adalah menghadapi pandemi. Bisa seperti ini, bisa menjaga agar perusahaan kondisinya berjalan normal dan terus meningkat, itu apa sih yang Bapak pegang
menjadi apa ya istilahnya, motonya atau pegangan hidup lah, agar supaya karyawan bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, lalu kemudian berdampak pada orang datang ke 4 Points by Sheraton? Yang saya pegang selalu adalah kejujuran, integriti terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian juga be transparan, be honest terhadap semua tim, dan committed semua terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Kita berjalan bersama-sama, tetapi tidak bisa hanya menyuruh saja. Kita harus memberikan contoh yang bagus, yang baik, atau lead by example and then walk the talk. Kita share vision kita share tujuan kita sama-sama, tapi kita tidak bisa hanya mendorong saja. Kita harus sama-sama berjalan sama-sama dan selalu transparan. Kita juga memberikan tantangan terhadap tim kita untuk keluar dari comfort zone, untuk melakukan hal-hal yang baru. Kita tidak perlu untuk baby feed them setiap hari, tetapi kita challenge dia, kita put them accountable. Kalau perlu bantuan, kita bantu. Kalau mereka terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya, kita akan berikan training atau coaching, counseling, membuat mereka belajar dan melakukan yang terbaik untuk berikutnya. Jadi yang saya sampaikan tadi intinya adalah selalu kita berpegang teguh terhadap apa janji kita. Itu harus kita terapkan. Iya, berarti boleh dibilang Bapak ini tipikalnya bukan ngebos ya. Karena apalagi tadi Bapak bilang bahwa seluruh karyawan harus multitasking. Berarti Bapak juga kemarin ikut melayani tamu biasanya Pak ya? Biasanya Bapak ikut melayani tamu juga? Saya ikut jadi security. Saya ikut jadi security, cek-cek suhu tamu. Ya, serius. Kalau ada tamu yang tidak pakai masker, tidak semuanya mau pakai masker kan kalau datang. Kalau ada betul Pak. Kemudian ada buka taruh di sakunya. Saya bawa masker tapi ditaruh di sakunya. Itu juga kerjaan yang fun yang kita lakukan sama-sama. Tapi saya suka melakukannya dalam waktu yang bersamaan. Juga saya memberikan contoh terhadap security saya, terhadap staf saya di samping saya, bahwa menegur orang atau tamu dengan baik tidak akan membuat mereka marah. Asalkan kita mau berbicara dan menjelaskan dengan baik, mereka akan mengerti. Begitu, jangan takut untuk mengatakan tidak. Berarti pernah dong Pak kejadian Bapak ikut juga mengedukasi orang tolong maskernya dipasang. Sering. Khususnya untuk acara pernikahan mereka datang. Ada yang marah juga, dimarahin saya. Tapi karena saya melihat, saya ikut membantu menjelaskan bahwa ini memang protokol kesehatan membuat yang lain juga nyaman. Kalau Bapak tidak memakai, yang lain jadi risih, tidak nyaman. Betul Pak, betul. Iya, menarik sekali ya Pak. Betul-betul Bapak ikut memberi contoh melayani ke tamu-tamu yang hadir. Nah, ini yang menarik, saya penasaran nih Pak. Kok Bapak bisa ada di Makassar sih? Kalau dilihat dari namanya nih Pak, Bapak ini kan orang Bali. Iya, kok mau ke Makassar Pak? Kan biasanya orang itu ke Makassar ya. Ke Makassar. Kadang orang identik, Makassar. Orangnya agak lebih tegas. Tantangannya lebih luas. Itu kenapa Bapak tertarik mau membangun karir di Kota Makassar? Betul. Yang pertama, setelah saya mendapat tugas dan ditugaskan sama Marriott International untuk ke Makassar, yang pertama saya tanya, sebelum saya jawab saya tanya keluarga saya. Keluarga saya bilang, pikirkan sekali lagi, karena di Makassar berarti budayanya beda. Keras. Beda di Jakarta dengan Bali atau di daerah Jawa yang lainnya. Coba kamu lihat di TV, sering lihat tawuran, demo, kerusuhan gitu. Saya rasa itu kan pemberitaan, mungkin tidak sebenarnya begitu. Buktinya setelah kita setujui dan datang, pasti di hotel ada prosedur, kemudian di perhotelan tidak garang-garang semuanya. Pasti yang datang ke hotel juga yang educated sudah semuanya. Betul. Dan buktinya setelah saya menerima, fine-fine saja, saya enjoy. Saya sukses dan bertahan sudah sampai 2 tahun, hampir 2 tahun setengah sekarang. Alhamdulillah ya Pak, bisa bertahan. Jadi dimanapun saya bekerja, pasti kalau niatnya baik, kemudian kita punya tujuan baik, menerapkan prosedur dengan baik, memberikan contoh yang baik, pasti hasilnya akan baik. Mantap, keren banget.
Keren banget Ya. pandangan hidupnya. Nah Pak, sejak 2 tahun di Makassar, Bapak kok nggak bisa, udah bisa logat Makassar ya Pak? Atau masih kental logat Bali? Lewat sini, Di. Berarti sudah Ya, paham banget ya Pak sudah paham, sudah kata-kata paham. Makassar. Ya. Paham maknanya tapi belum bisa mengucapkan ya Pak, bahasa Makassar Belum belum ya? belum bisa mengucapkan, tapi kalau mendengar kemudian action-actionnya sudah Oh, paham sudah sekali. bisa, iya. Iya, Nah, Pak, kalau di Makassar itu kan terkenal dengan kulinernya. iya. Apakah Bapak juga ikut naik berat badan ketika berada di Makassar? Dan kalau memang naik berat badannya kan itu makan terus tuh, Pak, di Makassar. Apa sih favorit kuliner yang paling Bapak suka di Makassar? Yang paling favorit yang menjadi pilihan selalu yang pertama palu basah serigala. Beuh, keren banget. Enak banget Yang tuh, Pak. kedua dan selalu saya share sama keluarga saya adalah nasi kuning ribu rani. Oh, ya, ya, ya. Itu terkenal Ini juga. ya, terus apa namanya seafoodnya juga bagus. Kayak restoran Losari, kemudian juga apa namanya itu dinar. Kalau Hmm. keluarga saya datang ke sini wajib hukumnya harus makan apa namanya kepiting yang hidup, kemudian ke Oh, palu basah wow. serigala harus itu. Memang meskipun ada di Bali, ada di Jakarta yang namanya coto, palu basah tetap apa namanya cita rasanya berbeda. Ya. Langsung mencicipi di kotanya tuh jauh lebih enak ya, Pak. Betul banget, betul banget. Jadi kalau menginap di Four Point by Sheraton Makassar, kalau dari kota lain, kita dengan senang hati membantu apa namanya mengantar tamu-tamu kita ke Palu Basah Serigala, kemudian ke Kondro Karebosi atau Iya. Coto Gaga atau nasi kuning Riburani kalau pagi-pagi. Ya, Bapak ini sudah bisa jadi duta kuliner Kota Makassar, Pak, karena tahu banget nama-nama makanan favorit yang ada di Kota siap, siap, Makassar. sudah bisa. Bahkan bisa jadi guide untuk Bisa. melihat tempat-tempat yang bisa dikunjungi selama di Makassar. Iya. Nah, Pak, dari awal sampai akhir tadi tuh saya melihat Bapak itu semangat sekali, fit sekali. Bisa bagi tips enggak? Pola hidup sehat yang Bapak terapkan bisa eksis sampai sekarang ini, bisa melayani orang, kemudian bisa berhadapan pada semua tamu-tamu dalam keadaan fit. Itu tipsnya apa sih, Pak? Bisa sehat terus, Pak? Oh, tipnya sangat gampang, beristirahat dengan cukup. Istirahat dengan Hmm, cukup, jangan begadang terlalu lama, kemudian apa namanya menyiapkan program setiap hari. iya, Diusahakan disiapkan program untuk 1 minggu, kegiatan diisi dengan olahraga pagi atau sore setiap harinya. iya, Jadi, kalau memang hari Minggunya ikut untuk olahraga, siapkan 1 hari untuk istirahat. Jadi otot-ototnya bisa beristirahat tidak jenuh. iya. Kalau saya Oh, sendiri, saya suka renang, saya suka lari, oh, suka apa namanya trekking, hiking, dan juga ikut beberapa komunitas dan menemukan oh, teman-teman baru dan juga bisa mendapatkan bisnis dari sana. Jadi saya betul, aktif Pak. dengan komunitas yang ada di Makassar, baik itu Gua Runner, anak ATR, kemudian juga apa namanya Runner, Indo Runner, dan yang lainnya. Hmm, Mendapatkan teman baru, betul. bisa sharing-sharing, sekalian juga ikut promosi tentang promosi yang ada di hotel, Four dan points, betul. meningkatkan juga tingkatan hunian, dan kadang-kadang mendapatkan tamu yang bakal menikah di hotel kita. Ya. Betul, mantap banget tuh, bagus banget pola jejaring Bapak. Nah Pak, ini sudah nggak terasa, sudah hampir 1 jam kita bersama berbincang tentang Four Points Hotel. Ada closing statement Pak, sekali lagi Bapak bisa mengkampanye, ayo kita menginap di Four Points Hotel. Teman-teman semuanya yang sudah join, jangan lupa untuk coba menginap di Four Point by Sheraton Makassar, atau yang sudah pernah menginap, mari datang lagi untuk menginap di Four Point by Sheraton Makassar karena pengalamannya sangat berbeda, apalagi dengan penerapan protokol kesehatan yang kita punya saat ini. Kita yakinkan bahwa menginap di Four Point pasti sangat aman dan nyaman. Mari datang dan nikmati juga promosi yang ada di Golden Asia. Iya, terima kasih banyak Pak Igede Sujana atas waktunya sore hari ini. Sama-sama, terima kasih waktunya udah bersedia memandu acara ini, dan saya tunggu kedatangannya di Golden Asia
kalau ada Siap, Pak. kesempatan untuk menginap seperti saya bilang tadi, hubungi saya, hubungi ILO untuk Siap. menikmati kenyamanan tempat tidurnya PowerPoint. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Bapak Igede Sejana selaku General Manager PowerPoint by Sheraton Makassar. Tentu banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan sore hari ini, bahwa jangan perlu takut untuk menginap di hotel, apalagi di PowerPoint Hotel by Sheraton, karena bisa dijamin seluruh penerapan protokol kesehatan telah diterapkan di sejumlah hotel, khususnya di PowerPoint Hotel by Sheraton Makassar. Dan terpenting adalah pada ulang tahun kelima PowerPoint by Sheraton ada banyak penawaran menarik yang dihadirkan. Tidak saja promo diskon menginap di hotel, tapi juga promo diskon di restoran Golden Asia yang menjadi salah satu andalan dari PowerPoint by Sheraton Hotel Makassar. Nah, demikian perjumpaan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bersama memberi manfaat untuk para sahabat Sindo Makassar dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu besok pada tema yang berbeda. Saya Suwani Damar, jurnalis koran Sindo Makassar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Sindo Makassar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.